Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarlah juga ia mengambil jubahmu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang yang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkanlah kepada pengharapan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar di surga, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan akan diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini adalah bacaan Injil yang sangat sulit untuk kita. Mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan. Maka baiklah kita merenungkan sejenak lagu semacam ini. Sing sabar lan mantep, ayo nderek Gusti. Sing sabar lan mantep, makarya bareng Gusti. Sing sabar lan mantep, bondo donya ora langgeng. Sing sabar lan mantep, urip mulya salaminyo. Enak ya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita harus mantap. Kita harus mantap. Kalau tidak mantap mengikuti Kristus akan hilang. Sama seperti orang-orang yang lain-lain akan hanyut ke sana kemari. Mantap mengikuti Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dikatakan di sini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ini tidak mudah. Tapi kita diajak untuk hidup di zaman baik-baik, di zaman awal-awal hidup manusia. Hidup manusia serba baik. Tidak ada dosa di sana. Baik-baik. Musuh-musuh dicintai, apa dicintai. Dan itu semua untuk pengalaman kita. Lalu setelah dosa Adam jatuh, nah ini baru tidak baik. Ada yang baik juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita dididik untuk selalu ditekan, dihabisi. Kita tidak boleh di sana, harus dihabisi. Oleh karena itu kalau kita tidak menghabisi, tidak membunuh, akan dibunuh. Hidup kita seperti itu. Bahkan Freud, ahli psikologi analisis, mengatakan bahwa struggle for life, struggle hidup itu adalah perjuangan. For life itu untuk kehidupan, untuk langgeng, harus dengan berjuang. Maka untuk berjuang harus paling unggul bibit ini. Orang kalau tidak unggul, kalau tidak bagus hidupnya, survive for fittest in the fittest. Kalau tidak fittest, kalau tidak sehat, kalau tidak unggul, kita tidak survive. Kita akan dibabat habis. Lihat binatang-binatang itu. Binatang mana yang paling bagus, yang muda, yang galak, yang besar, yang hina, besar. Kalau tidak begitu, dihabisi oleh harimau begitu. Termasuk manusia. Maka perang dunia, Hitler itu tokohnya harus menguasai Eropa. Baru dia bisa. Jepang menguasai Asia Timur Raya. Baru dia bisa mengelola. Tapi orang tidak bisa begitu. Orang harus sendiri-sendiri hidup di alamnya. Maka tidak perlu Bapak Ibu kita berkompensasi untuk menyabet, menggembuskan orang lain, memusnahkan orang lain. Perang hidupnya hanya membunuh orang. Berapa juta orang yang mati, yang sia-sia untuk itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saran Yesus sekali lagi, kasihilah musuhmu, cintailah mereka yang menganiaya kamu. Membenci kamu, cintailah mereka. Yang berbuat jahat terhadap kamu, cintailah mereka. Biarkanlah mereka itu berbuat seperti itu. Asal kamu yang hidup di dalam rohani ini bisa hidup. Sebetulnya manusia pada dasarnya baik karena berasal dari rohani. Yang jasmani itu dari orang tua kita, Yang rohani itu dari Allah, diturunkan di dalam diri Yesus, diturunkan di dalam diri kita. Maka roh ini membuat diri kita bisa berbuat sebaik-baiknya, bahkan sempurna
seperti Bapa sempurna. Tidak perlu lagi kita bergasak-gasakan, musnah, menghantam kiri, menghantam kanan. Kalau cerita-cerita soal begini ini sangat banyak. Saya menjumpai banyak orang. Saya disalib, juret, wah kena, wah minggir, oh iya kena, warek wis mayu, ya wis lah mereka jadi ya kebelet mungkin ya terus apa. Lalu ada yang ojol yang juga wah kere-keran dengan saya tenang guyu ya, ada yang membela ojol, ada yang membela, oh iya kamu sih salah, ini ndak apa-apa kok kamu. Terus saya di bundaran Waru juga kena juga lah. Ini sering saya ceritakan bundaran Waru kena karena terlalu cepat mereka itu rodok. Tak delok waduh iya ini kena. Tapi ya terus ya ndak apa-apa lah daripada gegeran paling ngono 200.000 300.000 cukup gitu. Bapak Ibu sudah jarang terkasih. Untuk apa harus dipermasalahkan? Untuk apa? Kita anak-anak Allah, kita anak-anak terang, anak-anak garam dan terang dunia harus bisa menggarami, balas membalas, benci membenci, dendam mendendam, tidak ada gunanya untuk diri kita. Coba. Mungkin masih muda sekarang, mau gasaan, ayo, wah. Tapi meskipun masih muda, kalau Allah berkehendak baik, Allah mendahului bertindak, Allah pasti berbuat sesuatu melalui Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Katolik itu orang-orang yang jenius untuk menghilangkan hal-hal itu. Tidak baik untuk melakukan hal-hal semacam itu. Kita harus menomorsatukan. Coba aja nanti ini lihat siapa yang parkir ini. Adik ngebel, parkir baris. Ya ngerti baris kok adik dibel. Cepet. Yuk. Cepet. Nggak usah dibel. Ya. Nanti tahu sendiri kok. Orang-orang semua sudah pandai. Mencerobot itu adalah orang-orang yang liar. Kalau kita bandingkan berpikir jernih, 1 juta orang, nah misalnya 1 juta orang, 100.000 untuk melakukan hal itu banyak. Tapi 100.000 untuk melakukan sudah sepertinya kok berjuta-juta ini, mesti berjuta-juta ini. Kejahatan-kejahatan yang terjadi berjuta-juta. Tidak. Orang yang baik itu masih banyak. Sekali lagi orang yang baik itu masih banyak. Jauh lebih banyak daripada orang-orang yang jahat itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menjadi garam dan terang. Wajar kalau kita itu disoroti banyak orang. Kalau sekarang belum sadar, enggak apa-apa. Tahun depan harus sadar. Tahun depan tidak sadar, enggak apa-apa. Tahunnya lagi enggak sadar. Tahunnya lagi enggak sadar, enggak apa-apa. Terus saja dikejar seperti itu. Suatu saat kita mentok, itulah kita. Itulah saya. Harus tetap sadar bahwa belas kasih Allah melalui diri kita bisa kita tanamkan dalam diri masyarakat kita. Belas kasih ini nomor 1 untuk diri kita. Tidak ada orang yang berbelas kasih, hanya Allah melalui kita baru belas kasih itu ada. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang